Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan, nama saya Teguh Santoso. Kita hidup di negara Indonesia, nggak terlepas dari yang namanya adanya pemimpin. Ada yang namanya pemimpin itu pemimpin yang kurang baik, ada yang baik dan lain sebagainya. Jadi saya di sini akan membahas terkait materi tentang kepemimpinan yang berlatar belakangkan sejarah. Jadi di mana dulu ada suatu kerajaan yang sangat terkenal, bahkan sampai namanya ini sampai ke seluruh penjuru Nusantara. Bahkan negara kita ini yang dulunya itu disebut Nusantara gara-gara adanya kerajaan tersebut. Nah, oke. Maka dari itu saya akan membahas terkait kepemimpinan Dwi Tunggal Kerajaan Majapahit Sang Maharaja Sri Rajasa Negara. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita simak video ini terlebih dahulu. Mari kita simak secara seksama. Oke. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, tepatnya di Desa Tarik, Mojokerto, Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit. Yang namanya diambil dari buah maja yang rasanya pahit dan hanya tumbuh di hutan tersebut. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, pertama kali didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Kartarajasa Jayawardhana. Gayatri Rajapati, istri dari Raden Wijaya, menunjuk anak perempuannya yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah raja wanita pertama di Majapahit yang memiliki gagasan besar, yaitu menyatukan wilayah-wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit memiliki seorang Mahapatih yang bernama Gajah Mada. Ia merupakan sosok yang sangat cerdik serta gagah berani hingga disegani oleh masyarakat. Saat kepemimpinan Tribuana Wijaya Tunggadewi, Kerajaan Majapahit terjadi perang pemberontakan. Gajah Mada diutus melawan pemberontakan. Tribuana Wijaya Tunggadewi mengutus Gajah Mada melawan pemberontakan tersebut. Gajah Mada beserta pasukan Majapahit pergi untuk menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta. Gajah Mada dengan sengit melawan pemberontakan itu. Kemudian Gajah Mada memberitahu sang ratu akan keberhasilannya dan menumpas pemberontakan. Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Majapahit. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucap Sumpah Palapa. Lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, Serinharu, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang,
Tumasi Samana Isun Amukti Palapa. yang artinya tidak akan makan buah palapa sebelum wilayah Nusantara bersatu. Pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi mulai menunjukkan akan mampu membawa Majapahit pada kejayaannya. Gajah Mada sebagai petih Majapahit dengan semangat besar ingin membawa kejayaan, kemuliaan, dan kesejahteraan bagi rakyat Majapahit. Seluruh kepulauan Nusantara mengakui kekuasaan dan kebesaran Majapahit. Seluruh kepulauan Nusantara mengakui kekuasaan dan kebesaran Majapahit. Luasnya kerajaan Majapahit diuraikan dalam teks-teks negara Kartagama, yaitu Melayu, Jambi, Palembang, Toba, Dharmasara, Minangkabau, Siak, Pane, Luas, Samudra, Lampung, Barus, Tanjung Pura, Kapuas, Karingan, Sampik, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Landa, Samadang, Sedu Barunai, Solok, Sawaku, Ujung Medini, Pahang, Kelantan, Tengganu, Pakamuar, Dungun, Tumasi, Kelang, Kedah, Jarai, Badahulu, Logajah, Gurun, Taliwang, Sapi, Dumpo, Bima, Seran, Hutan Kadali, Lombok Merah, Sasak, Lubuk, Udama Katraya, Buton, Banggawi Kunir, Selayar, Wandan, Maluku, Wanin, Timur. Pada tahun 1334 Masehi, Hayam Wuruk lahir dengan ditandai meletusnya Gunung Kaput. Saat itu, berusia 16 tahun, Hayam Wuruk naik tahta dan dinobatkan sebagai Raja Majapahit. Oke, dari video tersebut setelah kita lihat secara seksama, kali ini saya akan menjabarkan terkait pembahasan yang mana itu kepemimpinan Dwi Tunggal Kerajaan Majapahit pada masa Sang Maharaja Sri Rajasa Negara. Nah, sebelumnya saya akan membahas terkait hakikat kepemimpinan dahulu, yaitu hakikat kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasi individu atau kelompok agar terwujud hubungan kerjasama dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, simpelnya kayak gini, pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Terus merujuk lagi kepada makna Dwi Tunggal. Nah, ini mungkin teman-teman ini belum pernah mendengar atau belum pernah belum pernah mengerti terkait Dwi Tunggal ini apa. Jadi makna dari Dwi Tunggal itu sendiri adalah yaitu mengelola, menjaga, memadukan, dan memanfaatkan segala potensi dari hakikat perbedaan yang bisa disebut dualistis. Nah, berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, dibangun sebuah pemikiran serta pandangan yang moderat untuk menemukan keharmonisan dan keseimbangan hidup jasmani, rohani, lahir, dan batin. Nah, oke. Mungkin tadi saya itu menyebut terkait makna adanya dualistis, yang mana dualistis ini adalah suatu simbol dari kepemimpinan. Ada ketua dan itu ada wakil. Jadi yang disebut dualistis adalah dua pemimpin. Jadi sejarahnya yang ada di negara kita itu ngambil dari kerajaan Majapahit ini, yang mana dulu itu disebut patih, kalau sekarang ini disebut wakil. Jadi begitu. Jadi dualistis ini maknanya itu enggak menyimpang, tapi ini adalah satu kesatuan yang mana dimaknai oleh dualistis ini. Oke,
Selanjutnya yaitu saya akan menjabarkan terkait kilas balik Kerajaan Majapahit awal. Nah, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Kartanegara pada tahun 1293. Kerajaan Majapahit didirikan dengan usahanya sendiri, bukan merupakan warisan dari Kartanegara. Kartanegara adalah raja terakhir dari kerajaan Singosari sebelum runtuh akibat serangan Jayakatwang. Nah, Kartanegara dan permaisurinya wafat akibat serangan tersebut. Terus Raden Wijaya dan pengikutnya melarikan diri dengan melakukan pengembaraan dari Rabut Carat ke Pamawarman. Terus Kembang Sari, karena di wilayah ini Raden Wijaya dan pengikutnya dikejar musuh. Mereka berjalan kembali ke desa Kudadu. Nah, sampai akhirnya Raden Wijaya ini disarankan meminta bantuan kepada Arya Wiraraja di Madura. Nah, setelah tinggal beberapa waktu di Madura, atau lebih tepatnya di wilayah Arya Wiraraja itu, nah Raden Wijaya ini dan Arya Wiraraja menyusun siasat untuk merebut kekuasaan Jayakatwang. Dengan segala tipu muslihatnya, Raden Wijaya menyatakan seolah-olah takluk pada kekuasaan Jayakatwang. Nah, takluknya Raden Wijaya ini diterima baik oleh Jayakatwang untuk mengabdi padanya. Nah, Raden Wijaya pun dihadiahi tanah tarik yang waktu itu berupa hutan yang sekarang itu namanya menjadi kota Mojokerto itu, Kabupaten Mojokerto itu, untuk menjadi daerah kedudukannya. Nah, saat sedang melakukan pembukaan hutan tarik namanya, salah seorang pasukan Raden Wijaya menemukan yang namanya buah maja. Lah, Raden Wijaya memakannya, tetapi ketika dimakan rasanya pahit. Oleh karena itu, wilayah hutan tarik ini kemudian diberi nama Majapahit. Terus pada tahun 1293, tentara Tatar datang ke Jawa hendak menyerang Kartanegara karena telah melukai salah satu utusannya. Namun Kartanegara sudah wafat. Pasukan Tatar dengan dibantu pasukan Raden Wijaya kemudian menyerang Jayakatwang dan berhasil menundukkan Jayakatwang. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang balik tentara Tatar dan memukul mundur tentara Tatar dari wilayah Singosari. Dengan berakhirnya kekuasaan Jayakatwang, Raden Wijaya menobatkan dirinya menjadi raja baru dengan nama menobatkan dirinya menjadi raja baru. Lah, kerajaannya ini diberi nama dengan Kerajaan Majapahit, yang mana tadi itu maja itu berasal dari buah, terus habis itu dimakan rasanya pahit. Terus akhirnya kerajaan ini dinamai oleh Kerajaan Majapahit. Terus akhirnya Raden Wijaya naik tahta dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana. Nah, pada saat pemerintahan Raden Wijaya berakhir, tahta Majapahit jatuh ke tangan putranya yang bernama Jayanagara, atau yang memiliki nama kecil Raden Kalagemet. Nah, Kalagemet naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Warangodopala Sri Sundapaya. Nah, Dewa Adiswara ini pada tahun 1294. Nah, pada masa pemerintahannya muncul banyak pemberontakan, di antaranya pemberontakan Ronggolawe, pemberontakan Lembu Suro, pemberontakan Juru Demung. Ya, pemberontakan Gajah Biru, ada pemberontakan Mandan, pemberontakan Wagal, pemberontakan Lasem, pemberontakan Semi, dan pemberontakan Kuti. Nah, menurut kitab Pararaton, pemberontakan terjadi akibat fitnah dan adu domba Mahapati. Sementara sumber yang lainnya itu menyebutkan bahwa pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan beberapa orang dengan penobatan Jayanegara. Contohnya pemberontakan Nambi. Terus pada masa pemerintahan Jayanegara, nah, Gajah Mada ini pertama kali muncul menjadi anggota pasukan pengawal raja atau pasukan Bayangkari. Terus Gajah Mada ini mulai dikenal sebab jasanya dan dalam pemberontakan Rakuti namanya. Nah, pada saat itu Gajah Mada dan pasukannya itu berhasil mengungsikan Raja Jayanegara beserta keluarganya ke desa Badander, dan Rakunti menduduki istana. Nah, setelah peristiwa Badander ini, pemberontakan Rakuti, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan. Nah, kemudian setelah 2 tahun diangkat menjadi patih di Daha. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, Daha dan Kahuripan merupakan daerah bawahan Majapahit yang paling utama
di barat, Kahuripan di timur, dan Majapahit sebagai pusatnya. Oke, itu kilas balik kerajaan Majapahit. Terus sekarang menuju ke poin, yaitu latar belakang. Yang mana ini latar belakang dari pemimpin itu yang berjulukan Sang Maharaja Sri Rajasa Negara. Itu memiliki latar belakang. Hayam Wuruk adalah putra dari Baritu Mapel, yaitu Tribuana Tunggadewi dengan nama kecil Raden Tetep. Dalam kitab Kartanegara Pupuh 1 diuraikan tentang kelahirannya Hayam Wuruk, di mana ia lahir pada tahun Saka 1256 atau 1334 Masehi. Nah, di saat terjadinya gempa bumi dan gunung Kamput meletus, Hayam Wuruk adalah seorang raja yang memiliki jiwa seni dalam dirinya. Ia suka menari dengan memainkan peran wanita sebagai pagar antinum, menjadi dalang bergelar Tirta Raju, dan menjadi pelawak dalam pertunjukan wayang dengan memainkan peran Gagak Ketwang. Nah, terus penobatan Hayam Wuruk menjadi raja dilakukan pada saat ia masih berusia 17 tahun. Mungkin itu adalah usia yang sangat muda untuk menggantikan ibunya. Nah, Tribuana Tunggadewi karena turun tahta dan bergabung dalam Sabta Prabu pada tahun 1351. Nah, Sabta Prabu adalah pejabat tinggi kerajaan Majapahit, semacam Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas sebagai penasihat Raja Hayam Wuruk naik tahta dengan bergelar Maharaja Sri Rajasa Negara. Oke, setelah kita membahas latar belakang dari sang raja Hayam Wuruk tadi, atau bisa dijuluki Sang Maharaja Sri Rajasa Negara, kita belajar terkait model kepemimpinannya yang disebut oleh model kepemimpinan Dwi Tunggal Maharaja Sri Rajasa Negara. Nah, unsur pokok kepemimpinan adalah cara, seni, proses memanfaatkan sumber kekuatan yang dimiliki sehingga orang lain atau kelompok yang dipimpinnya bersedia melakukan sesuatu seperti yang diinginkan. Nah, kepemimpinan Hayam Wuruk ini atau Maharaja Sri Rajasa Negara bersifat demokratis. Hal ini ditunjukkan dengan Hayam Wuruk itu beragama Hindu, tapi tidak membatasi rakyatnya untuk harus beragama Hindu. Nah, selain itu, Hayam Wuruk juga membentuk dewan khusus pengurus agama, yaitu bernama Dharma Dyaksa. Itu kasiawan untuk mengurus agama Hindu Siwa, dan Dharma Dyaksa ini yang mengurus agama Buddha. Dengan adanya dewan khusus ini, kehidupan keagamaan rakyat Majapahit dapat berjalan dengan baik dan terbentuknya toleransi antar umat beragama. Nah, pemimpin yang demokratis memiliki ciri utama, yakni tidak mengambil keputusan sendiri, atau dalam pengambilan keputusan itu melibatkan orang lain. Contohnya saja saat Patih Gajah Mada itu memanggil keluarga kerajaan seperti Kahuripan, Beredaha, Berilasem, Raja Wangker, Raja Mataun, dan Berpanjang untuk memutuskan siapa pengganti Gajah Mada. Selain itu, dengan adanya pemegang jabatan yang perempuan menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Hayam Wuruk keseimbangan gender sudah mulai disadari. Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, struktur birokrasi Majapahit sangat teratur. Nah, raja memegang kekuasaan tertinggi, dianggap sebagai jelmaan dewa. Sebagai kepala pemerintahan, raja bergelar Batara Prabu atau Sri Mahajasa atau Maharajasa. Nah, pejabat pemerintahan di bawah yaitu ada Patih Amangkabumi yang bertugas memberi arahan tentang jalannya pemerintahan di negara-negara bawahan atau daerah. Oke. Terus setelah membahas terkait model kepemimpinan Dwi Tunggal yang dilakukan oleh Maharaja Sri Rajasa Negara, kita akan membahas terkait nilai-nilai karakter dalam kepemimpinan Sang Maharaja Sri Rajasa Negara. Nah, berdasarkan kajian-kajian nilai agama, norma-norma sosial, hukum, etika, akademik, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai karakter dikelompokkan menjadi 5. Nah, kelima kelompok ini, nilai karakter tersebut terdiri dari nilai-nilai dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, dan nilai kebangsaan. Nah, di dalam kelompok-kelompok nilai tersebut masih dibagi menjadi beberapa nilai.
Nah, di dalam nilai hubungan manusia dengan Tuhan terdapat nilai religius. Di dalam nilai religius ini pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dilakukan berdasarkan ajaran agama maupun kepercayaannya. Nah, di dalam nilai hubungan manusia dengan diri sendiri terdapat nilai jujur, tanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, bekerja keras, percaya diri. Terus ada berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, ingin tahu, cinta ilmu, dan sadar akan hak dan kewajiban diri sendiri. Terus dalam nilai hubungan manusia dengan sesama manusia terdapat kesadaran ada hak dan kewajiban orang lain, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun dan demokratis. Nah, dalam nilai kebangsaan sendiri terdapat nilai nasionalis dan menghargai keberagaman. Nah, terus dalam kepemimpinan Hayam Wuruk terdapat banyak nilai karakter yang dapat diteladani generasi masa kini. Beberapa nilai-nilai tersebut antara lain yaitu nasionalis, nilai religius, nilai bertanggung jawab, nilai disiplin, nilai kerja keras, dan nilai percaya diri. Dan nilai menghargai, ini yang paling penting, nilai menghargai keberagaman dan nilai demokratis. Nah, terus nilai nasionalis dari kepemimpinan Hayam Wuruk itu dapat dilihat dari pengikraran Sumpah Palapa oleh Sang Patih Gajah Mada. Nah, Sumpah Palapa ini sering juga disebut oleh gagasan Nusantara II atau kelanjutan dari program politik Kartanegara, merupakan program penyatuan kembali daerah-daerah bekas kekuasaan Singosari dan daerah lainnya yang lebih luas. Nah, di sini Gajah Mada itu menyadari bahwa Nusantara adalah satu wilayah, satu perasaan, dan satu kebanggaan untuk berbangsa. Nah, sejak itu konsep Nusantara semakin dikenal luas hingga ditemukannya Nusantara seperti saat ini. Selain nilai nasionalis dan juga pengikraran Sumpah Palapa, terdapat nilai pula dalam nilai percaya diri. Di tengah-tengah upacara penobatannya sebagai Patih Amangkubumi, Gajah Mada dengan percaya diri mengikrarkan sumpahnya setianya, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah tersebut ia ikrarkan di depan para pejabat kerajaan. Oke, terus setelah kita bahas panjang terkait model kepemimpinan Dwi Tunggal yang itu saya ambil dari ranah kerajaan, sejarah kerajaan Majapahit. Sekarang saya bisa menyimpulkan bahwasannya kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu pada tahun 1293. Setelah pemerintahnya Raden Wijaya berakhir, tahta Majapahit jatuh ke tangan putranya yaitu Jayanegara. Nah, pada masa pemerintahan Jayanegara, Gajah Mada muncul pertama kali sebagai anggota pasukan pengawal raja. Terus jasanya itu mulai terlihat dari saat terjadinya pemberontakan tadi itu yang saya sebutkan di kilas balik. Terus Hayam Wuruk itu memerintah bersama dengan, nah ini yang adanya namanya istilah wakil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, salah satunya memiliki acuan. Jadi kenapa kok adanya wakil, adanya ini adalah mengambil dari sejarah yang tertulis di Kerajaan Majapahit. Jadi dulu kan nggak ada yang namanya raja, tapi nggak ada yang namanya wakil, tapi yang namanya dulu adalah patih, yang mana patih sekarang diadopsi menjadi wakil. Ada presiden, ada wakil presiden, kayak gitu istilahnya itu. Nah, Hayam Wuruk itu dulu memerintah bersama dengan Gajah Mada sebagai Patih Mangkubumi, dan Hayam Wuruk merupakan tipe seorang pemimpin yang demokratis. Nah, sedangkan Gajah Mada sendiri memimpin pasukannya itu dengan koresif. Walaupun tipe pemimpinnya itu mereka sangat-sangat berbeda, keduanya itu mampu membawa Majapahit ke masa kejayaannya. Nah, kejayaan Majapahit yang paling menonjol adalah luasnya daerah kekuasaan Majapahit yang merupakan wujud dari Sumpah Palapa. Itu mungkin itu cukup dari saya. Jika ada nanti yang ditanyakan, silahkan berkomentar dan juga bisa ditanyakan langsung ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.